Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah kita dari pagi sampai malam hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Karenanya mari sama-sama kita datang kembali di malam hari ini. Kita boleh satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami malam hari ini. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami. Karena malam hari ini, izinkan kami boleh kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kau kuduskan, sucikan kami, agar supaya kami layak Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sebab kami tahu saat yang paling indah di dalam hidup kami adalah saat kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Karena mari saat ini Bapak Ibu Saudara buka hati kita. Datang dengan ucapan syukur. Malam ini Kau boleh berdoa. Jikalau Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini melewati setiap musim, semuanya karena kasih Tuhan. Mari datang, mari sembah Tuhan. Terima kasih, nyatakan syukur-Mu pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku Bersyukur lebih luas dari samudra kebaikan-Mu. Bapa, Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Lebih tinggi dari cakrawala, dari cakrawala. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Sungguh ku lebih luas. Mari lebih lagi. lebih Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu besar ya Tuhan, Kau pelihara kami di segala musim kami. Engkau ada Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Yesus. Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan, sungguh kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu, Kebaikan-Mu makasih Bapa Tuhan. takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkuasa hadirat-Mu itu yang menangkap setiap hati kami, yang jamah setiap hati.
Oh, biar kuasa-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Oh, Engkau yang Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Bangun setiap hati kami yang letih dan lesu Tuhan. Tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu, biar kami temukan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami percayakan penuh seluruh hidup kami di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat, Engkau yang mengerti setiap jalan-jalan hidup kami. Sebab itu kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan yang Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu kami letakkan seluruh hidup kami Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau malam hari ini ya Tuhan. Segenap hati kami meninggikan Engkau yang kudus Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Kini jamah setiap hati kami, dan malam hari ini kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Aku Haleluya. mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, Hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Penuhiku. penuhiku. Terima kasih Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Segenap hati kami memuji Engkau. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu. Hadirat-Mu kini Amin. Penuhiku. Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku Tuhan, bawaku terbang lebih jauh di dalam kehendak-Mu. Kami nyatakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyat, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Tuhan, bawaku mendekat padamu. Lebih dalam kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam kami mau nikmati hadirat-Mu. Tuhan, ini setiap kami umat-Mu malam hari ini datang untuk memuji-Mu. Sembah hormat kami bagi yang kudus Engkau Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Di jamah setia. Penuhiku. Amin Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Amin. Bawaku mendekat. Sekali lagi bersama nyatakan, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Biar pujian penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang layak Tuhan, bagi nama di atas segala nama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, yang layak, yang kudus Engkau. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di dalam Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau tetap, Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas sampai selamanya. di atas segalanya. Dimanapun kami berada Tuhan, haleluya, dipenuhi nama Tuhan. dengan sungguh mari bersama nyatakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat di mana kami berada kami percaya, amin, dipenuhi nama Tuhan. bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. segalanya. Oh,
tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, sebab Engkau yang layak Tuhan, dan nama di atas segalanya. Mari tinggikan Dia, mari muliakan. Engkau yang menyembah, mari naikkan pujianmu sama. Haleluya. Sembah, sembah. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan. Terima kasih di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pujian ini sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang ingin terus hidup menyenangkan Tuhan. Ajar kami untuk mengikuti setiap hukum-hukum Kristus dalam hidup kami, supaya kami ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Siap kami datang hari ini, hidup kami terbuka bagi firman Tuhan. Tegur kami, nasihati kami, dan kami mau berubah sesuai firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ada masalah pun tetap luar biasa. Bapak Ibu, tema hari ini adalah hidup ya. Kita ini hidup untuk menolong sesama kita. Hari-hari ini ya, menolong orang lain itu rasanya ya sudah jarang terjadi saudara ya. Contoh kita lihat kadang banyak video-video beredar, istri disiksa sama suami, gak ada yang nolongi saudara. Semua ngambil HP malah syuting untuk konten. Karena orang berpikir gak usah ikut-ikut lah ya, nanti kita juga ikut-ikutan terseret. Padahal Alkitab berkata kita ini ya harus belajar untuk hidup saling menolong sesama kita. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan berkata begini saudara. Bertolong-tolonglah ya dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga berkata, baca bersama 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah, ayat berikutnya, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Di tengah masa yang sukar, ya Alkitab itu memang tidak pernah salah berkata bahwa di akhir zaman kasih akan menjadi semakin tawar.
Kita melihat hari-hari ini saudara, orang ya semua berlomba-lomba, semua apapun dihitung dengan uang ya. Kemarin hampir kita nanti ibadah 17 enggak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Karena kena royalti. Jadi saya bisa bayangkan kalau hormat gerak dalam hati saja. Ya, untung Tuhan bukan manusia loh. Kalau Tuhan kasih kita kena royalti untuk oksigen, mati nggak kita? Mati ya. Tapi manusia semua diukur dengan uang saudara ya. Satu restoran kemarin putar lagu di restorannya ini kena pidana. Akhirnya membayar ganti rugi 2,2 M. Dia putar burung berkicau juga kena royalti. Burungnya yang terima royaltinya. Ya, burung berkicau saudara kena royalti sekarang. Makanya di pasar burung itu ada burung saudara berkicaunya pintar. Tanya berapa ini harganya? 1 M. Wih mahal ya. Ada satu diam terus. Ini berapa? 2 M. Ini cuma dia mahal. Iya lagu yang dinyanyikan tuh ini yang cipta. Makanya mahal dia 2 M. Karena dia pencipta lagunya itu ternyata dinyanyikan burung sebelah. Jadi karena kena royalti jadi harganya 2 M tuh burung. Ya. Lah itulah manusia saudara. Di akhir zaman ya semua ya memang dihargai dengan uang. Tapi di tengah masa yang sulit seperti ini, ingat kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya dikatakan manusia itu makhluk. Dulu saudara belajar di sekolah dikatakan manusia itu makhluk apa? Tidak dikatakan anjing itu makhluk sosial, tidak. Monyet itu makhluk sosial, tidak. Tapi manusia adalah makhluk. Kenapa dikatakan manusia itu makhluk sosial, kenapa? Ya, kita ini hidup bergantung sama orang lain dan kita juga hidup harus saling tolong menolong. Nah kalau ada orang Kristen yang tidak sosial, itu enggak tahu diciptakan serupa dan segambar dengan siapa itu. Memang kita tahu ketika dosa masuk dalam hidup manusia, gambar diri Allah itu rusak. Makanya Yesus Kristus datang, mati di atas kayu salib untuk kemudian gambar diri kita ini dipulihkan kembali kepada settingan awal serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu suka nolong gak saudara? Suka. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan enggak? Kalau ditolong Tuhan saudara senang enggak? Kalau nolong orang saudara senang enggak? Insya Allah ya. Jadi harusnya kita menyadari bahwa ya memang kita ini harus saling tolong menolong. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah alasan pertama kenapa kita harus saling tolong menolong. Ayat yang kedua tadi Galatia 6 berkata. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita semua sudah menerima keselamatan itu gratis di dalam nama Yesus. Tapi ketika kita sudah menerima maka kita harus menghidupi hukum Kristus supaya satu saat waktu kita mati kita bisa dan berhak untuk masuk sorga. Jangan berkata begini, kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik bu. Memang tidak ada orang bisa selamat karena perbuatan baik. Tapi waktu kau sudah terima anugerah keselamatan itu, kau harus kerjakan keselamatan itu dengan kita hidup memenuhi hukum Kristus. Kenapa kita harus tolong menolong? Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan soal kita mau atau tidak. Berapa waktu lalu ada orang membutuhkan pertolongan. Saya telepon adik saya di Sulawesi. Tolong kamu pergi lihat itu loh. Coba lihat keadaannya apa yang dibutuhkan. Coba tolong. Adik saya jawab. Kalau ingat perbuatannya sih saya enggak mau nolong. Saya bilang, jangan kau ingat-ingat perbuatan orang yang menyakitkan. Kita menolong bukan karena orang itu baik. Dan jangan halangi setiap perbuatan baikmu hanya karena ingat kelakuannya orang itu sama kita. Terus akhirnya saya kasih pengertian, adik saya bilang, yaudahlah nanti saya pergi. Ini karena demi Tuhan Yesus saja. Nah ya itu namanya kau memenuhi hukum Kristus. Kalau kita melihat orang menolong karena dia baik sama kita, Tuhan bilang apa gunanya? Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan hanya dengan ketika kita mengalahkan kejahatan dengan
kebaikan saudara. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena tidak semua orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus itu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita nggak mematuhi hukum Kristus, tidak bisa saudara. Saya serius ingetin ini. Ya, saya kasih contoh misalnya orang ya ngajukan visa untuk ke Amerika atau Australia. Dia dapat 3 tahun. Visa sudah ada, tiket sudah ada, persyaratan semua komplit. Dia bisa berangkat ke Australia? Bisa. Apakah dia bisa tinggal selamanya di sana? Tidak bisa. Dia harus ngikuti semua ketentuan ya misalnya 3 tahun sampai 3 tahun. Bisa nggak dia pulang sebelum waktunya? Dipulangkan, dideportasi bisa? Bisa. Kalau dia tidak mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut, pasti pulang. Karena setiap negara itu hukumnya beda. Kalau kita di luar negeri, jangan kau bawa aturan-aturan Indonesia ke sana. Di Indonesia orang lewatin lampu merah masih aman. Di sana kita kalau lewat lampu merah langsung kena denda. Nama kita tercatat itu sudah bikin pelanggaran 1 kali. Di luar negeri contoh kita pelihara anjing saudara. Kau nggak bawa anjing jalan-jalan 1 minggu. Itu tetanggamu lapor, kau bisa dipenjara loh. Di Indonesia tidak, biar anjing di RW tidak ada yang lapor. Ya enggak saudara, mau kau siksa anjingmu, mau kau apa, nggak ada yang peduli. Karena kalau di luar negeri itu, kalau ada gempa atau apa yang pertama harus ditolong wanita dan anak kecil. Nomor 2, hewan peliharaan seperti anjing. Nomor 3 baru laki-laki. Jadi anjing menempati urutan nomor 2 loh. Itu nggak tahu salahnya di mana ya. Ya itu namanya aturan negara di sana. Kalau kau melanggar aturan negara di sana, ya makanya orang banyak dideportasi, dipulangin paksa. Kalau sudah dipulangin paksa nggak bisa lagi ke sana. Kalau kita mengaku warga kerajaan Allah, maka hidup kita harus berubah mengikuti hukum kerajaan Allah. Nggak bisa seenak-enaknya, oh saya kan Kristen sudah bertobat pasti masuk surga. Nggak bisa saudara. Kau harus memenuhi hukum Kristus. Salah satunya adalah dengan menolong sesama. Menolong sesama itu nggak perlu harus bikin, oh iya saya harus ngasih uang 200 M. Nggak usah kayak begitu, itu juga nggak mungkin toh. Parkir, berapa itu parkir? 5.000, kasih 10.000. Nggak usah kembali. Kau sudah berbuat kebaikan yang kecil. Amin. Kembali 3.000 ditunggui. Belum pergi Pak. Sebelum balik loh 3.000. Tapi ada loh orang-orang Kristen pelit begitu ada. Kristen pelit banyak. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Ternyata bukan cuma orang berzina, bukan cuma orang sundal, bukan cuma penjahat, pembunuh, enggak. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau, nanti tidak masuk surga. Ingatin, enggak apa-apa ingetin. Ya, 1 rupiah dihitung saudara. Ya, jangan, kita belajar untuk berbuat kebaikan. Karena demikianlah kita ini memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat kebaikan? Ayat berikutnya tadi berkata begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal, maka ia, banyak orang Kristen tuh kepedean, merasa dirinya padahal tidak Contoh saudara ya, contoh. Kita mulai dari keluarga sajalah ya, dari keluarga. Nggak usah bicarain jauh-jauh, tolong 1 RT kejauhan. Ya, walaupun memang harus kita tolong semua orang, tapi kita mulai dari dalam rumah dulu aja deh. Ya, sebagai suami, apakah engkau menjadi suami yang berarti di tengah rumah tangga dan keluargamu? Karena ada suami yang gini saudara, merasa berarti banget sama istrinya ini. Kamu itu ya setiap bulan tak kasih gaji 6 juta. Ngapain aja kamu, gak pernah ada sisa, boros sekali hidupmu. Istrinya jengkel ngomong gini, gini aja Pak, mulai bulan ini aku cuti sebulan. Kau urus rumah tangga ya, kau urus dengan gaji 6 juta itu. Kau pikir saya boros, kau urus. Suaminya catat, makan sehari 100.000 sekali makan untuk 1 rumah ini.
Beli lauk, beli ini, beli itu. Berarti kalau satu hari 3 kali, taruhlah istrinya hemat-hemat bisa 150 sampai 200. Lalu bayar sekolah anak, ya. Kalau anaknya 3, sekolahnya, ya apalagi sekolah-sekolah sekarang ya. Uang papa habis. Ya. Sangu papa habis. Lalu uang listrik, uang ini, uang itu ditotal sama suaminya. 8 juta pengeluaran tiap bulan. Suaminya bilang sama istrinya, selama ini kau keluarin 8 juta sebulan. Kan aku ngasih kau 6 juta, 2 juta dari mana? Mujizat Pak. Mujizat itu, mujizat. Aku tuh gak pernah beli skincare, kata istrinya gak pernah beli baju. Saya itu pakai masker putih telur sama tepung beras Pak. Kinclong kagak, kriuk iya. Puas kau, puas. Tapi kayak gitu suaminya merasa sudah berarti banget. Hello. Kau itu berarti bukan karena kau bisa kasih uang terus istrimu. Enggak, bapak-bapak coba sesekali pulang ngomong ke istrinya, "Ma, aku Sabtu ini libur. Aku yang nyuci ya, kamu gak usah ngapa-ngapain." Hal-hal kecil yang bisa menjadi berarti bagi orang. Istri-istri ya, ayo jadi penolong buat suamimu. Anak-anak di rumah, bisa nggak engkau hidupmu jadi berarti di tengah keluarga? Tolong orang tuamu ya, anak-anak muda kalau lagi maknya masak, mau dibantu karena tidak selamanya ibumu, ayahmu tuh ada bersama-sama kau. Satu saat ketika kau pengen nolong, dia kadang udah nggak ada, hidup ini nggak ada yang tahu. Amin. Nggak ada yang tahu hidup ini. Saya pengen gini deh, kita menguji diri kita ini berarti atau tidak saudara? Coba, ya kalau sebagai seorang suami kau ada di rumah dan tidak ada itu ada perbedaan enggak? Jangan sampai suami kalau nggak ada di rumah, istri dan anaknya bilang, kita happy ya kalau nggak ada papa di rumah. Nah itu berarti kehadiran itu tidak berarti, malah jadi batu sandungan. Dia senang kalau kau pergi jauh-jauh tuh senang dia. Ya anak-anak kalau hidupmu itu berarti di rumah, kau pergi keluar kota 1 hari, makmu bilang begini, makanya rumahnya kotor ya, soalnya ternyata anakku lagi pergi tugas keluar kota ya, selama ini kan dia yang tiap pagi nyapu. Jangan sampai kau pergi terus makmu bilang gini, makanya rumah bersih, anak-anak semua lagi pergi soalnya. Nah, itu berarti hidupmu nggak berarti. Saya serius loh saudara. Kita ini sedang menuju kepada kematian yang nggak ada orang yang tahu. Dan ada statement yang berkata begini, kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau harimau mati meninggalkan belang. Kalau orang mati tinggalin apa? Utang. Jangan ya, sebelum mati lunasin utangmu. Meninggalkan amal kebaikan yang akan diingat. Satu saat kita ada di peti, adakah orang akan datang dan menangis ngomong, dia baik banget loh, ya ampun selama dia hidup aku rasain loh kebaikannya. Kalau kau mati apakah istrimu akan nangis di petimu dan berkata, ya Tuhan dia jadi suami yang baik. Atau istrimu bilang, akhirnya mati juga dia Tuhan, kenapa gak dari dulu, dari ini aku tunggu-tunggu. Loh benar gak saudara? Ya. Anak-anak muda, kau itu artimu dalam keluarga apa? Atau cuma kau itu ada kalau mak uang, pak uang, yang lainnya gak dirasakan apa-apa kehadiranmu itu di rumah. Mari kita mulai dikatakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal dia sama sekali tidak berarti maka dia menipu diri. Nah banyak orang Kristen tuh yang menipu diri pakai topeng saudara hidupnya. Sehingga ternyata dia tuh enggak berarti tapi merasa berarti. Suami merasa berarti sudah kasih uang 6 juta padahal pengeluaran tiap bulan 8 juta please ya. Kita berdoa karena hidup ini enggak pernah ada yang tahu sampai kapan kita ada di dunia. Berapa waktu yang lalu ya dari GBI FIFA kehilangan satu orang worship leader ya Ibu Susan. Saya kaget waktu ya Bu Gembala telepon sudah meninggal. Itu singkat sekali, cuma hari Sabtu pijat refleksi kakinya bengkak, Minggu pagi masih video call sama teman-teman pelayanan, maaf aku enggak bisa pelayanan hari ini, kakiku masih bengkak. Senin pagi udah meninggal, tidur cuma lewati 1 malam meninggal loh. Semua syok kaget, ya ampun kemarin masih telepon.
Hidup ini benar-benar gak ada yang tahu saudara. Ya, yang syok orang yang ditinggalkan, ya ampun gak sangka semua. Saya sampai ya ampun Bu, sakit apa Bu? Tadi waktu nyanyi lagu itu lagu kesukaannya dia setiap kali saya khotbah di Robinson itu dia selalu nyanyi lagu itu. Makanya tadi sambil sama suami, duh lagu kesukaannya Bu Susan nih. Sekarang orangnya udah gak ada saudara. Dan perginya cepat sekali, cuma 1 malam pijat refleksi kakinya bengkak. Tiba-tiba ya tidur malam udah gak bangun begitu aja. Kenapa kita harus berbuat kebaikan, menolong sesama dalam hal-hal yang kecil aja. Karena gak pernah ada yang tahu loh hidup ini sampai kapan. Amin. Gak pernah ada yang tahu hidup kita ini sampai kapan. Dan kenapa kita harus melakukan kebaikan, menolong sesama. Tadi dikatakan di sana saudara bahwa baiklah tiap-tiap orang, ayat berikutnya, menguji pekerjaannya sendiri, maka kamu bisa bermegah karena keadaanmu dan bukan karena keadaan orang lain. Berhentilah bangga dengan hidup orang lain, tapi banggalah dengan hidupmu sendiri karena kau sudah menjadi berarti bagi keluargamu. Ya. Supaya kalau nggak ada kita tuh orang merasa kehilangan. Aduh nggak ada dia rasanya, dulu dia ya begini waktu kita mati. Apa yang akan orang tulis tentang hidupmu, kenangan apa gitu saudara. Uji dirimu sendiri. Lalu firman Tuhan berkata begini saudara. Kenapa kita harus sungguh-sungguh hidup menolong sesama? Pengkhotbah 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, ya Pengkhotbah 11 ayat yang ke-1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya apa? Semua kebaikan yang kau lakukan, itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Itu orang yang kau lakukan kebaikan, dia mau hargai kau atau tidak. Tuhan itu menakar setiap kebaikan dan pertolonganmu kepada sesamamu. Itu ditakar sama Tuhan saudara. Jadi bukan urusan kita orang itu mau tahu terima kasih atau tidak. Lakukan aja terus kebaikan. Sebab yang menakar semua hal di hidupmu itu Tuhan. Karena dalam hidup ini ada prinsip tabur tuai. Ini hukum alam dan juga hukum Allah. Ini hukum yang tidak bisa terbantahkan, hukum alam dan hukum Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang kau lakukan di bumi ini, Tuhan mencatat, sorga mencatat, tapi tanah juga mencatat. Itu hukum tabur tuai. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 17. Ya. Amsal pasal yang ke-11 ayat 17, kita baca bersama. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam, artinya begini, kalau kau murah hati kepada semua orang, kau sedang melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Saudara pernah lihat enggak orang, itu orang kok mujur terus ya? Selalu ada keberuntungan, kemujuran yang Tuhan tuh bisa lakukan dalam kehidupan orang-orang. Pasti orang itu murah hati saudara. Pasti orang itu murah hati. Baru mau begini ada jalan terbuka. Baru mau begini ya ada jalan terbuka. Saya beli rumah diskonnya sampai separuh. Sampai semua heran kok bisa segitu Bu. Ya saya nggak tahu. Itu kemurahan Tuhan. Ada orang yang bilang Bu anak saya itu daftar di sini. Katanya itu harus bayar orang dalam. Tidak ada satupun yang bisa masuk kalau nggak bayar sekian ratus juta. Saya berdoa Bu. Dan Tuhan jawab anak saya nggak bayar 1 sen pun. Itu kemurahan Tuhan saudara. Orang yang mengalami kemurahan itu karena dia murah hati. Jadi jangan bingung kalau Tuhan tuh memberkati orang. Ya pasti karena orang itu murah hati. Tapi orang yang kejam itu menyiksa dirinya sendiri. Sebaliknya yaitu tadi saya bilang. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Tuhan gak pernah berhutang. Kemurahan hatimu itu dibalas oleh Tuhan saudara. Dan apapun juga yang kita lakukan untuk orang lain, itu kita juga melakukannya untuk Tuhan. Lalu yang berikutnya, kenapa kita harus selalu menolong orang? Matius 25 ayat 34 tadi dibaca oleh Bapak Gembala. Matius 25 ayat 34 sampai 40 saudara.
Satu saat ketika kita menghadapi tahta pengadilan Kristus, ada dua barisan orang. Satu barisan sebelah kanan orang benar, yang sebelah ini barisan sebelah kiri orang fasik yang masuk neraka, yang sebelah kanan yang masuk surga. Enggak dibilang Kristen semua sebelah kanan. Yang bukan Kristen sebelah kiri, no. Tetapi orang yang melakukan hukum Tuhan atau tidak itu yang menjadi tolak ukur. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan sorga, kerajaan sorga yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sudah ada sorga ini sejak dunia dijadikan, sorga itu sudah ada. Dan sudah ditetapkan akan ada penghuninya di sana. Saudara percaya kan ada sorga toh? Saudara masih percaya ada neraka toh? Kalau enggak pulang saja. Ini benar-benar saudara, ada satu kerajaan yang sudah disediakan Bapa bagi kita bahkan sebelum dunia ini dijadikan saudara. Lalu siapa mereka ini yang disuruh Tuhan baris sebelah kanan yang layak masuk sorga? Ayat berikutnya berkata begini. Sebab ketika aku lapar, aku bahasa huruf besar A, Tuhan. Tuhan bilang, karena ketika aku lapar kamu beri aku makan. Ketika aku haus kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing kamu beri aku tumpangan. Ya. Bahkan dikatakan ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang itu bingung dan mereka bertanya begini. Tuhan, kapan? Bila manakah itu? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau lapar dan kami beri kau makan? Kapan kami lihat kau haus dan kami beri kau minum? Kapan Tuhan kami lihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan? Atau kapan Tuhan engkau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Tuhan bilang begini saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk sesamamu manusia, walaupun dia seorang dari saudaraku yang paling hina, sama dengan kamu melakukannya untuk Tuhan. Amin saudara. Kenapa kita harus saling menolong dengan orang lain? Karena apapun yang kau kerjakan untuk manusia yang paling hina sekalipun, itu sama dengan engkau lakukan untuk Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, selalu akan ada upah. Kita nggak mengejar upah, tapi itu otomatis Tuhan akan beri. Saya kasih satu cerita, dan ini kisah nyata. Ada seorang ibu menulis kisah nyata dan penyesalannya yang berkepanjangan. Satu kali ada dua orang ibu sama-sama masuk rumah sakit, mereka menghuni satu ruangan dengan dua tempat tidur. Ibu yang sebelah kanan ini saudara tiap hari didatangi temannya bawa bunga, dikunjungi banyak. Sampai bunganya itu penuh di atas meja sampai ditaruh ke lantai karena banyak bunga yang dikasih. Ibu yang sebelah sini, tidak ada satupun yang datang. Karena suster kasihan lihat itu sana dapat bunga banyak, ibu ini enggak. Susternya beli mawar satu tangkai dan dia kasih buat ibu ini saudara. Lalu ibu yang banyak bunga itu berkata dalam hatinya, kasihan ya dia enggak ada yang kasih bunga. Aku mau kasih satu bungaku buat dia. Lalu dia mulai merenungkan hari itu, yang kuning aja. Tapi sayang loh kuning ini kalau saya taruh di kamar saya bagus. Yang merah aja. Tapi merah ini juga kalau tak taruh di ruang tengah bagus juga karena itu hordennya merah. Yang ungu jangan buat kamar mandi keren ini. Yang hijau aja jangan juga. Dia tiap hari cuma merenung mana yang dia mau kasih.
Dia tunda terus, 1 kali dia keluar dari kamar mandi, dia kaget lihat tempat tidur sebelahnya kosong. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ibu itu meninggalkan setangkai mawarnya itu. Dan ditulis dengan secari kertas, aku tidak bisa memberikan kamu apa-apa yang berarti karena aku tidak punya sesuatu yang berarti. Yang aku punya cuma satu-satunya bunga ini. Tapi karena aku mengasihi kamu, aku mendoakan kamu cepat sembuh. Dengan cinta aku berikan bunga ini. Ibu itu meneteskan air mata dan dia berkata, kenapa aku tidak memberi dia bunga itu? Kenapa aku menunda-nunda kebaikan untuk aku buat sama dia? Saudara, kita seringkali tidak punya banyak waktu. Sebab hidup ini nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, yang sekecil apapun bagi sesamamu manusia walaupun dia hina, itu sama dengan engkau lakukannya untuk Tuhan. Jangan pernah tunda kebaikan hari ini. Buat istrimu, buat suamimu, buat orang tuamu, buat anakmu. Kenapa? Karena satu saat kita akan menyesali kalau kita nggak pernah berbuat apa-apa. Ketika dia sudah tidak ada. Atau ketika kita yang dipanggil pulang. Karena di dunia orang mati, engkau tidak lagi bisa melakukan kebaikan apapun. Karena itu selama Tuhan masih kasih kita waktu untuk melakukan sesuatu. Bilang sama Tuhan, beri kami kepekaan Tuhan. Beri kami kepekaan untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan yang mungkin simpel dan kecil. Tapi kami mau belajar melakukan itu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biar kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan mampukan kami Tuhan. Untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mulailah belajar untuk mengasihi. Belajar peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena kita gak pernah tahu mereka ada di dunia ini sampai kapan. Bangkit berdiri bersama saudara. Jangan tunda semua kebaikan yang sudah Tuhan taruh di hati. Melakukan sesuatu yang kecil. Yang penting hidupmu bisa berarti bagi orang lain. Kasih-Mu yang mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa kami terlepas. Genggam menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam
Daulat atasku. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Jangan pernah tunda segala kebaikan, niat baik yang ada dalam hatimu. Buat orang-orang yang ada di sekelilingmu yang mencintaimu, dimulai dari keluarga. Karena tidak selamanya kita akan mendapat kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan tidak selamanya mereka akan ada di sekeliling kita. Katakan, Tuhan ajar kami Tuhan. Belajar mulai melakukan perkara-perkara kecil untuk menolong orang lain. Menolong istri, menolong suami, menolong orang tua, menolong anak-anak. Biar hidup kami ini berarti Tuhan. Biar hidup kami berarti Tuhan. Supaya ketika kami tinggalkan dunia ini, tidak ada penyesalan. Bahwa kami semakin bijaksana hari-hari ini, menghitung setiap hari-hari kami. Supaya kami boleh hidup menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang-orang yang kami kasihi, bahkan sesama kami manusia. Ini hidup kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kepekaan untuk lebih lagi dimampukan untuk melakukan setiap perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang tegar